Kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih Tuhan karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan secara khusus hari ini kami boleh merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih karena Engkau adalah terang yang datang ke dalam dunia, sehingga mengenyahkan, melenyapkan kegelapan. Kami sungguh rindu ya Tuhan, kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan merayakan Natal Tuhan berikan bagi kita sekali lagi. Dan tema yang diangkat tahun ini, The Light That Comes. Dan sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Hanya 2 Injil yang mencatat kelahiran Yesus. Injil Matius dan Injil Lukas. Markus tidak mencatat, sementara kalau kita membaca Yohanes, Injil Yohanes mencatat bahkan siapa Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia, yang disebut sebagai pra-eksistensi Yesus. Nah, kita sama-sama akan melihat bagian dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu ini sudah Natal keberapa yang saudara ikuti tahun ini ya.
Mungkin ada yang baru Natal pertama, Natal kedua. Ya, kalau kami hamba Tuhan sudah beberapa kali Natal, begitu saudara ya. Nah, tanggal 25 Desember sebentar lagi nanti kita akan merayakan Natal. Tapi memang jadi pertanyaan penting sepanjang zaman, apa sih yang biasanya saudara dan saya ingat pada waktu Natal? Ada begitu banyak kemeriahan Natal di sekitar kita. Tentu kita tidak menolak semua kemeriahan ini, tapi please jangan sampai kita lupa. Natal artinya lahir. Dan siapa yang lahir pada waktu Natal? Bukan Frosty the Snowman, bukan Santa Claus, bukan Olaf, ya. Tetapi Christmas is Jesus' birthday. Ada seorang anak kecil, dia tanya sama mamanya, Mami, what is Christmas? Lalu mami jelasin, Christmas is Jesus' birthday. Lalu anak itu bingung, kenapa orang pada tukeran kado? Coba, kalau saudara ulang tahun, harusnya siapa yang dapat kado? Mau bikin acara ulang tahun, semua datang bawa kado, terus orang tukeran di antara mereka. Saudara yang ulang tahun gak dapat, begitu ya. So, kalau kita lupa bahwa inilah hari ulang tahunnya Yesus, mungkin kita perlu tanya, kado apa yang kita mau berikan untuk dia? So what is the most important part about Christmas? The most important part about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Christmas without Christ tinggal Mas. Ini bukan perayaan mas-mas, saudara ya. Jadi ini menjadi satu peringatan bagi kita. Saya suka kumpul gambar, saudara ya. Christmas is empty without Jesus. And Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas. Maka hari ini kita mau merenungkan siapakah Yesus. Bacaan yang kita baca tadi adalah cerita tentang kedatangan para Majus. Nah, saya mau sedikit saja membahas ini dan mengangkat tentang bintang yang terang itu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kalau saudara memang membaca ini sedikit ya, ada banyak tanda kutip misconception atau salah pemahaman terkait Natal. Salah satunya tentang orang Majus juga. Jadi kalau saudara lihat, sebenarnya kayaknya orang Majus nih, kalau kita lihat detailnya, orang Majus itu kayaknya nggak ketemu gembala. Itu ketemunya cuma di drama sekolah minggu. Biar semua kumpul di depan ya. Karena orang Majus datangnya sesudah Yesus dilahirkan. Kita pikir pas malamnya kumpul bareng-bareng. Sebenarnya tidak begitu ya. Termasuk juga soal malaikat. Kadang-kadang waktu lihat, saya waktu pernah jadi pembicara di satu acara Natal, terus dibilang, Pak Pendeta nanti masuknya setelah tarian malaikat. Oh, kemudian malaikat nari-nari, cewek-cewek nari begitu ya. Padahal di Alkitab nama malaikatnya siapa? Gabriel, itu nama laki, nama perempuan. Ya, cuman kita kayak kebiasaan malaikat pasti perempuan ya. Kan namanya Gabriel bukan Gaby. Ya. Jadi saudara kalau lihat memang, kalau bayangkan malaikat nari-nari, saya bayangkan Gabriel nari-nari, nggak gitu kali saudara ya. Jadi itu sedikit saja. Tapi silakan ya, ada kemeriahan kita terkait dengan Natal dan sukacita, silakan. Tapi jangan lupa apa yang dirayakan. Para Majus ini siapa mereka? Maka salah satu misconception juga atau hal yang mungkin banyak orang berpikir, mereka belum tentu hanya 3. Bisa lebih, yang jelas jamak. Karena Alkitab tidak bilang 3 Majus. Yang disebut 3 itu persembahannya. Emas, kemenyan, dan mur. Ya. Pas waktu Olimpiade pendetanya khotbah, emas, perak, dan perunggu. Ya, salah khotbah dia ya. Karena itu perolehan medali saudara ya. Beberapa penafsir mengatakan mereka orang bijaksana, ahli perbintangan, astrologers. Beberapa bilang bahwa mereka bisa punya hadiah begitu mewah. Mungkin mereka orang-orang terpandang, orang kaya. Dan beberapa bahkan mengatakan mungkin mereka raja dari timur. Apapun penafsirannya, tetapi mereka bukan orang Yahudi. Mereka datang dari Babylon, Persia pada waktu itu ya. Dari sekitar sini saudara ya. Mirip seperti Abraham juga ya. Lalu mereka jalan menuju ke Yerusalem. Kenapa? Mereka cari raja orang Yahudi. Kalau raja lahir, maka carinya di ibu kota kerajaan orang Yahudi. Di mana itu? Yerusalem.
Nah, mungkin kalau saudara pikir, kenapa nggak lewat sini? Ini padang gurun coy, gitu ya. Ini ada gunung-gunung di esut gitu ya. Sehingga memang rute perjalanan pada waktu itu kira-kira seperti ini. Dan perjalanannya diperkirakan kalau jalan terus, itu jaraknya 900 mil. Dan itu kalau dia jalan terus, itu 120 hari baru nyampe. Makanya di dalam sejarah sebenarnya ada yang mengatakan mereka cukup lama cari baby Jesus. Makanya Herodes menyuruh membunuh anak yang di bawah usia 2 tahun. Jadi kemungkinan ada yang mengatakan nampaknya orang Majus ikutin bintang itu bisa jadi 2 tahun saudara. Tapi yang jelas tidak bareng sama gembala-gembala. Tapi kalau drama Natalnya sudah begitu di gereja udahlah ya. Jangan diubah lagi gitu ya. Nanti kasihan yang orang Majus, nanti kamu nggak dapat peran begitu ya. Nah tapi itu menarik saudara ya. Jadi ini kalau mereka jalan itu kira-kira 120 hari baru sampai. Dan apa yang menarik? Mereka datang ke istana Herodes dan berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Mungkin Herodes kaget juga, dia cek istri gua yang mana nih yang baru melahirkan. Karena waktu itu raja bukan punya periode ya. Raja itu digantikan oleh anaknya. Maka waktu itu dikatakan, kami telah melihat bintangnya di timur. Nah, ini menjadi menarik ya. Ini sedikit untuk kita pahami juga Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa mereka menyimpulkan yang lahir itu raja orang Yahudi? Karena lihat bintangnya di timur. Nah, banyak sekali penafsiran tanya sana sini. Tapi salah satu yang paling jelas menurut saya adalah, masih ingat saudara, di perjanjian lama orang Israel dibuang kemana? Dibuang ke Babel. Kemungkinan besar kitab-kitab orang Yahudi disalin ke Babel. Orang Babel ini senang ilmu ya. Jadi mungkin sekali kitabnya orang Yahudi, khususnya 5 kitab Taurat, itu disalin, karena belum ada mesin fotokopi ya. Jadi waktu disalin, kemudian itu menjadi bacaan yang dibaca juga mereka di Babel. Di Persia sana, di timur itu. Nah, lalu kemudian mereka bisa menyimpulkan bahwa waktu ada bintang yang terang, itu yang lahir rajanya Yahudi. Di mana ayatnya? Kitab apa yang memuat hal itu? Itu muncul dalam kitab Bilangan. Karena 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemungkinan 5 kitab Taurat ini ada salinannya di Persia. Nah, waktu mereka baca-baca, terus kemudian mereka ingat, oh ada ayatnya. Bilangan 24 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan meremukkan pelipis-pelipis Moab. Dan menghancurkan semua anak. Waktu baca ayat ini, lihat fenomena bintang yang terang. Maka kesimpulan mereka, bukan raja. Makanya yang disimpulkan yang lahir raja orang Yahudi. Bukan tiba-tiba waktu baca, oh kerajaan Singosari ya datang ke Indonesia mereka waktu itu, enggak ya. Kesimpulan paling logis adalah karena bintang yang terang itu, itulah the star of Jacob. Bintang dari keturunan Yakub. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat Yesus adalah penggenapan dari bintang Yakub yang bersinar terang, menandakan dia lahir. Mereka datangnya ke Yerusalem. Lalu kemudian Herodes suruh kumpul, ya. Imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi tanya, di mana Mesias akan dilahirkan? Ternyata sudah ada nubuatnya. Di mana? Di Bethlehem. Bethlehem bukan di Yerusalem. Yerusalem itu pusat pemerintahan. Bethlehem sekitar 9 mil ya. Sehingga waktu itu mereka bilang di Yerusalem. Bukan di Yerusalem tapi di Bethlehem. Dan ini menggenapkan apa yang dinubuatkan. Kita coba baca sama-sama. 1, 2 ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata,
Hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Semua kejadian tentang Yesus itu penggenapan perjanjian lama. Dia bintang yang terang dan di kota Bethlehem yang paling kecil dari seluruh kaum Yehuda, tetapi Allah memilih. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, perayaan Natal adalah perayaan akan Yesus Kristus, Sang Terang itu, yang sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama, yang datang 2000 tahun yang lalu. Dan gambaran terang itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Karena apa? Ini kontras dengan dosa yang begitu gelap. Dunia di dalam kegelapan, di dalam dosa. Dosa bukan hanya dilakukan, tetapi dosa membelenggu manusia. Manusia yang harusnya fokus kepada Allah menjadi manusia yang fokus kepada dirinya sendiri. How we spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku. Di dalam dosa yang paling penting ya aku puas, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya, bukan lagi Allah. Bukan lagi sesama. Sehingga realita manusia di dalam dosa. Dosa membawa ketidakpastian, membawa rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan. Tidak heran Paulus berkata, upah dosa adalah maut. Dosa membawa maut. Tapi puji Tuhan, itulah yang kita lihat. Di dalam perjanjian lama, gambaran mulai dari bintang Yakub, muncul lagi gambaran terang di dalam kitab Yesaya. Kita sering baca ayat ini, kadang-kadang kita lupa ada ayat 23-nya. Kita senangnya baca 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1 ini ayatnya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, tapi jangan lupa ayat sebelumnya yaitu Yesaya 8:23. Ayo kita semua yang pernah hidup dalam dosa, ya kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Perhatikan istilah yang digunakan, kesuraman. Tetapi kemudian ayat yang ke-1, Yesaya 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu lihat ya, mulai dari bintang Yakub, mulai dari Yesaya, semua penggenapannya di dalam Yesus. Allah memulai karya keselamatannya, dan gambaran Yesus yang datang, dialah terang. Injil Yohanes mencatat hal yang menarik. Kita baca sama-sama ya. Ini Yohanes 1 ayat 4-5. Itu persis ada di dalam video yang kita lihat di awal tadi ya. 1, 2 ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Gambaran terang dan gelap muncul, berulang kali menyatakan bahwa Yesus memberikan keselamatan. Sebagaimana kalimat malaikat sama Yusuf ya. Waktu Yusuf berniat menceraikan Maria, diam-diam malaikat berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan pergumulan dosa kita. Teman-teman, kadang kalau kita bicara ya, saya pernah ditanya, masa Natal Pak Pendeta ngomongin dosa? Malah saya bingung kalau Natal gak ngomongin dosa. Emangnya Yesus datang buat apa saudara? Yesus datang untuk bisnis trip.
Yesus datang untuk apa? Untuk menyelesaikan dosa kita. Dia tidak datang studi tour, studi banding. Dia datang untuk menyelesaikan pergumulan dosa kita. Yang lahir waktu Natal, saudara lihat siluet ini. Ini siluet lengkap hidup Yesus. Mulai dari dia lahir, dia bertumbuh kanak-kanak, dia dewasa, melayani, menderita, dia mati, dia bangkit. Tapi numpang tanya saudara, di mana Yesus bilang sudah selesai? Di mana Yesus bilang sudah selesai? Di kayu salib. Jadi jangan cuma rayakan Natal, melupakan. Kita kadang-kadang romantisme Natal, Yesus kan bayi kecil begitu ya. Kita lupa dia bertumbuh dewasa dan dia melayani. Dia mati di kayu salib. Di situ dia katakan sudah selesai. Yesus tidak bilang sudah selesai di dalam palungan. Bayangkan kalau dia ngomong sudah selesai di palungan ya. Itu gembala-gembala lari kali ya. Dan anak kecil ngomong udah selesai. Dia datang bukan cuma buat lahir saudara. Yesus tidak bilang sudah selesai habis kasih makan 5.000 orang. Sudah selesai. Tidak. Dia datang bukan untuk memberi kita makan saja. Yesus tidak bilang sudah selesai habis dia jalan di atas air. Sudah selesai. Dia tidak datang buat akrobat saudara. Dia bilang sudah selesai di atas kayu salib. Karena disitulah dosa saudara dan saya diselesaikan. Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa-dosa kita. Namun salib menunjukkan kasih Allah yang tidak terukur. Perjanjian lama menjanjikan Mesias yang adalah terang. Perjanjian baru Yesus berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12 dia katakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita merayakan Natal? How should we celebrate Christmas? Kalau yang datang itu terang yang kekal, terang yang abadi. The light that comes. Satu waktu saya diundang pimpin Natal saudara ya. Biasa kalau sudah Natal begitu saya nggak sebut di mana ya. Tapi kemudian MC-nya ya setelah mau selesai acara dia bilang, baik saudara, kita tiba pada acara puncak kita malam ini, yaitu makan malam bersama. Oh, makan malam puncaknya bukan khotbah gua ya. Saudara, orang banyak bicara Natal hanya soal makanan. Tapi bagaimana kita merayakan Natal? Tadi kita udah nyanyi ya. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Di hatimu terimalah. Natal itu masalah kita menyambut Yesus di hati kita. Bukan masalah makanan. Kalau masalahnya makanan ganti lagunya. Hai dunia gembiralah dan sambut makanan. Di perutmu terimalah makanan yang banyak. Makanan yang banyak. Kalau Natal cuma memberikan kita efeknya perubahan berat badan, saudara, something wrong with our Christmas, ya. Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts. Buka hatimu, terima Yesus, sang terang itu lahir di hati kita. Ada satu pujian indah dalam bahasa Inggris ya. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do that Christmas, really Christmas for you. Natal hanya jadi Natal kalau itu benar-benar kita alami. Menerima Yesus di hati kita. Dan itu berarti kita mengalami transformasi. Kita masuk bukan lagi dalam hidup yang lama, tapi hidup yang baru. Dan Yesus ingatkan, kalau kita sudah mengalami terangnya, ingat
Kita adalah garam dan terang. Apa itu kalimat Yesus? Ternyata waktu saya pelajari, saudara, Yesus tidak mengatakan kamu adalah garam. Bukan itu kalimatnya. Yesus nggak bilang kamu adalah terang. Loh, emangnya bukan ini? Kamu adalah garam kan? Kamu adalah terang? Tidak. Perhatikan kalimatnya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi, ketika saudara dan saya hadir, kita bukan dunia. Ingat, kita bukan dunia. Kita garamnya dunia, kita terangnya dunia. Dikasih konteks di mana kita harus hadir. Di mana itu? Di dunia. Kalau saudara sudah mengalami terang Tuhan, maka saudara akan hadir jadi terang. Karena memang panggilan kita jadi terang. Ya, garam terang jangan cuma kumpul sama terang gitu ya. Garam juga jangan cuma kumpul sama garam, nanti jadi gudang garam, saudara. Kita adalah garamnya dunia. Kita adalah terangnya dunia. Kalau hari ini kita merayakan the light that comes, so now we should shine. Identitas kita terkait dengan Yesus. Kenapa saya katakan begini? Coba saya tanya, yang terang dunia itu siapa? Yesus atau kita? Siapa yang bilang Yesus terang dunia? Siapa yang bilang kita terang dunia? Siapa yang bilang nggak tahu? Yang terang dunia itu siapa? Saya bingung. Yesus bilang, akulah terang dunia. Terus di bagian lain dia bilang, kamulah terang dunia. Yesus, please deh, yang mana? Aku atau kamu? Bedanya apa? Benar dua-duanya. Yesus terang dunia, kita terang dunia. Tapi ingat saudara, kita bukanlah sumber terang itu. Jangan sombong. Hanya Yesus sumber terang yang sejati. Ketika saudara dan saya memiliki relasi yang hidup dengan Yesus, barulah kita bisa bersinar terang. You want to shine? We are not called to shine our own light. We are called to reflect His light. Marilah kita merayakan Natal dan hidup sebagai anak-anak terang, yang kehadiran saudara dan saya kiranya menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus 25 Desember 2024. Dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2025, untuk terus hidup dan bercahaya bagi Kristus. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa.